Hai Kobarian, kembali lagi. Ada yang nanya nih, belajar di Kobar barista itu seperti apa? Apa sih yang dipelajarin? Oke, sekarang saya cerita sedikit tentang sekolah di Kobar barista. Barista, calon-calon barista atau barista yang sudah pengalaman sekalipun, itu silahkan, bisa saja belajar di Kobar. Kita saling bertukar informasi, pengetahuan, dan juga kita belajar tentang hidup di dalam sekolah barista Kobar. Pada intinya, anak-anak yang belajar di Kobar ini lebih banyak dari mulai umur 15 tahun sampai yang tertua pun juga ada di atas 40 tahun. Yang kita ajarkan di sini tidak hanya sekedar mengetahui tentang pengetahuan kopi itu sendiri, apa itu Arabica atau Robusta, tapi lebih daripada itu, mereka juga kita ajarin bagaimana mereka pelayanannya terhadap pelanggan, bagaimana mereka juga mengerti keuangan, dan bagaimana mereka belajar juga sistem bisnis, manajemen bisnis. Di dalam manajemen bisnis ini, selain tadi saya katakan mengenai operasional maupun keuangan, mereka juga belajar pemasaran. Baik pemasaran melalui digital, online maupun offline. Mereka juga belajar mengenai inventory dan logistik. Mereka juga belajar tentang SDM. Intinya, belajar di Kobar, mereka akan mengelola Kobar. Kalau mereka berhasil, itu tandanya mereka sudah bisa mandiri, berkarya sendiri. Di dalam pelajaran ini, barista ini, mereka juga belajar mengetahui tentang green bean yang baik, kualitas yang baik. Sekaligus, mereka juga harus paham berapa lama proses untuk menjadikan suatu green bean. Berapa tahun soal petani-petani itu harus bercocok tanam sehingga mereka bisa menghasilkan kopi-kopi yang terbaik. Kemudian mereka juga belajar dari green bean tersebut bagaimana memprosesnya. Seperti Kobarian tak ketahui, di luar sana banyak kopi-kopi yang diproses dengan sistem full wash, semi wash, atau honey, wine mungkin, dan lain sebagainya. Proses-proses itu mereka juga belajar. Cukup mengetahuinya saja. Intinya mereka harus paham seberapa sulitnya petani itu membuat kopi-kopi yang terbaik. Kopi-kopi Indonesia ini. Kemudian mereka juga belajar tentang roasting. Apa itu roasting? Bagaimana fungsinya? Bagaimana mengelolanya? Mereka juga belajar di sini. Sehingga biji kopi tadi, biji kopi mentah tadi atau yang kita sebut green bean, walaupun udah kualitasnya baik, kalau kita salah dalam roasting, itu juga hasil kopinya akan kurang baik. Setelah kemudian mereka mengetahui tentang roasting, maka mereka di sini belajar mengenai barista, menyeduh kopi. Pertama, bagaimana tata cara mengenal alat-alat kopi, baik itu manual brew maupun mesin otomasi. Mesin-mesin espresso yang kalian banyak lihat-lihat di kafe-kafe. Mereka harus mengerti setiap fungsi daripada alat-alat kopi ini. Bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana cara merawatnya. Bagaimana mereka belajar kalibrasi juga. Intinya, dengan menyeduh kopi yang baik dan benar, maka mereka bisa menghasilkan rasa-rasa kopi yang enak. Walaupun biji kopinya baik, walaupun ngerostingnya sudah baik juga, tapi kalau seandainya baristanya belum bisa menyeduh dengan kopi yang baik, maka hasilnya juga kurang baik. Oleh karena itu, proses-proses ini, itu yang mereka pelajari di sini. Yang lebih penting lagi di Kobar,
adalah definisi daripada barista ini bukan hanya sekedar menyeduh kopi, tapi mereka juga belajar manajemen yang tadi saya katakan. Di definisi di Kobar mengenai barista adalah seorang leader, seorang pemimpin, ibaratnya seorang pilot di dalam sebuah pesawat. Mereka lah yang menggerakkan teman-temannya, baik yang bertugas sebagai waiter atau asisten barista sampai OB-OB. Mereka menjaga kebersihan. Mereka mengayomi adik-adik atau rekan-rekan kerjanya. Mereka bina, mereka juga ngayomi. Kerjasama di antara semuanya, itulah tujuan utama juga dari Kobar. Agar kelak mereka suatu hari membuat suatu bisnis, mereka bisa langsung berhasil. Tentu semua itu dari memiliki beberapa proses. Yang pernah belajar di Kobar, ada yang belajar dalam waktu beberapa hari, paling lama ada yang sampai 6 bulan. Dan dari adik-adik Kobar yang sudah kita didik, ada yang terus meneruskan cita-citanya kuliah, ada pula yang ingin menjadi barista, ada juga yang ingin jadi pengusaha. Dari yang barista Kobar yang sudah bekerja di kafe-kafe lain, itu pada umumnya mereka sudah dapat menjadi junior barista minimal, bahkan sampai ke head barista. Tidak kalah juga ada barista kita yang sekarang bekerja di luar negeri dengan memiliki keterampilan yang di atas rata-rata. Dari adik-adik barista yang ingin meneruskan kuliah, mereka juga membuat selingan, membuat kedai-kedai Kobar agar mereka dapat menafkahi diri mereka sendiri dari mulai biaya harian sampai juga ada yang bisa membayar uang kuliahnya. Sahabat Kobarian, jika Anda ingin belajar kopi, belajar barista, silakan mampir di Kobar. Sampai jumpa. Salam Kobar.